tanggapan berbagai pihak terkait pengaturan kunjungan di Tengka. Baik, terima kasih. Tentu kita menyampaikan terima kasih kepada Komisi 4 ya, yang telah datang berkunjung ke Labuan Bajo. Izin ya, yang dibatasi ini kan hanya ke zona-zona spot yang ada di Taman Nasional Komodo, bukan ke Labuan Bajo, bukan ke Manggarai Barat. Ya, dalam konteks ini, ya, menurut pandangan pemerintah daerah, yang dilakukan ini tidak hanya sekedar ya solusi. Ya. Ini wajib kita jalankan. Jadi, apa tujuannya? Ya, pariwisata itu kita tidak hanya mengejar soal peningkatan kunjungan, tapi bagaimana menjaga yang namanya keberlanjutan. Bagaimana menjaga ekosistem yang berada di semua zona yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Terus yang kedua, bagaimana menciptakan pemerataan ekonomi. Ya. Kalau kita bertumpu kepada spot-spot tertentu, maka di sana akan terjadi penumpukan jumlah wisatawan yang berdampak kepada penumpukan soal pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan pembatasan ini, dengan sendirinya mendorong kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan secara baik spot-spot yang ada di luar Taman Nasional Komodo. Dan terkait dengan ini, pemerintah daerah berharap sekali agar kementerian pemerintah pusat ya, secara bersama-sama menyiapkan seluruh fasilitas yang berada di luar Taman Nasional Komodo. Ya. Kalau semua itu sudah disiapkan, keyakinan kami, maka di sana akan terjadi pemerataan kunjungan yang dengan sendirinya meningkatkan ekonomi bagi rakyat yang berada di sekitar semua objek spot wisata. Terus yang terakhir, ya. Terkait dengan pembatasan ini tidak semata-mata urusannya Kementerian Kehutanan, maka ya mesti duduk bersama dengan kerja kolaborasi Kementerian Pariwisata, Perhubungan, Lingkungan Hidup, KKP, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang mengayomi seluruh pemerintah daerah supaya kita punya visi ya yang sama untuk membangun kepariwisataan yang bisa berdampak kepada semua sektor. Terima kasih. Juga tetap menyeimbangkan dengan kepentingan ekonomi supaya pertumbuhan ekonomi di Labuan Bajo khususnya Kabupaten Manggarai Barat bisa terus berkembang. Nah, dari penerapan kuota pembatasan wisatawan dari tanggal 1 sampai 22 April itu juga kami ada penyesuaian. Jadi ada beberapa hari yang kemudian memang terjadi over ya dari lebih dari 1.000, maka kemudian ada 8 hari juga kita di lapangan ada penyesuaian. Intinya adalah kami tadi menampung aspirasi dari asosiasi usaha wisata di Labuan Bajo. Tadi juga ada Pak Bupati yang mewakili Pemda. Ke depan kita akan melakukan kajian bersama yang juga akan melibatkan dari Pemda dan juga dari perwakilan asosiasi usaha wisata di Labuan Bajo. Tapi ke depan kita juga harus mengembangkan destinasi wisata alternatif, terutama di daratan Flores, khususnya di Manggarai Barat. Salah satu yang Kementerian Kehutanan akan membantu mengembangkan adalah konservasi ex situ wisata berbasis komodo, tetapi di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Misalkan di daerah Gunung Mori, di situ sudah dibangun tempat pertemuan, resto, dan itu ada potensi di lembahnya itu ada komodo yang besok insya Allah kita akan lakukan survei dan pembahasan supaya ke depan bisa dikembangkan. Dan tentu juga harus diintegrasikan dengan destinasi wisata yang sudah dikembangkan oleh pemerintah daerah. Ya, ada Puncak Waringin, ya, ada Gua Batu Cermin dan yang lain-lain. Ya, Gua Rangko. Semoga ke depan itu akan lebih terintegrasi dan memang dibutuhkan kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dengan kementerian yang lain. Misalkan ada Kementerian Perhubungan, kemudian juga Kemendagri,
lingkungan hidup, pariwisata, Perikanan. dan KKP juga. Semoga ke depan dengan kolaborasi juga dengan pemerintah daerah dan DPR RI kita bisa mendorong pengembangan pariwisata super prioritas yang lebih berkelanjutan dan integrasi. Ya. Sebagai anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan 1, Labuan Bajo, mewakili masyarakat Labuan Bajo menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada Komisi 4, kepada Kementerian Kehutanan yang hari ini secara langsung turun ke Labuan Bajo untuk mendengarkan apa yang menjadi harapan para pelaku wisata di Labuan Bajo. Ini menandakan bahwa negara mau hadir, negara tidak mau menjadikan masyarakat hanya sebagai objek pembangunan. Tidak boleh ada kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat yang kemudian mengabaikan aspirasi masyarakat yang ada di daerah yang menjadi objek kebijakan yang kita buat. Tentu sebagai anggota DPR kami berusaha semaksimal mungkin apa yang menjadi harapan masyarakat ini bisa ditampung dalam kebijakan yang akan dibuat oleh Kementerian Kehutanan berkaitan dengan bagaimana kita menjaga keberlangsungan Taman Nasional Komodo, tapi tidak kemudian meninggalkan harapan masyarakat yang telah menjadikan ini harapan hidup mereka dan semangat untuk ikut menjaga juga ada di antara mereka. Jangan sampai kemudian kebijakan ini mengabdikan mereka, yang kemudian ke depan mereka itu tidak bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan Taman Nasional Komodo. Sehingga hari ini tentu sebagai anggota DPR di sini, kami sangat senang pemerintah turun dan tadi ada yang baik yang sudah disampaikan oleh Wakil Menteri Kehutanan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi akan ditampung, dikaji lagi dan kemudian akan ada pertemuan lanjutan yang secara kolaboratif bersama-sama antara berbagai pihak, termasuk juga nanti dengan Bupati, kemudian Menteri Kehutanan dan wisata tadi. Kita berdoa dan mudah-mudahan nanti keputusan terbaik yang bisa menyenangkan semuanya dan kita bisa menjamin bahwa keberlangsungan Taman Nasional Komodo ini semakin baik ke depan. Begitu ya.